Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Direktur Nasional Progressive Democracy Watch, Saudara M. Fauzan Irfan, Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susatyo, Menteri Investasi, Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia, Ketua KPK RI, Bapak Firly Bahuri, para narasumber simposium, para pegiat LSM dan mahasiswa, Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya sampaikan terima kasih kepada Progressive Democracy Watch yang telah mengundang saya untuk ikut menyumbangkan gagasan dan pemikiran dalam simposium demokrasi hari ini yang mengambil tema menggagas strategi dan aksi peningkatan kualitas demokrasi Indonesia. Saya memohon maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, dikarenakan saya sedang berada di Jawa Timur dalam kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, demokrasi dicita-citakan akan mampu mensejahterakan rakyat di sebuah negara. Itulah prinsip dasar demokrasi, karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan ikut menentukan proses perjalanan bangsa dan negara tersebut. Sehingga sering disebut dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena salah satu tujuan lahirnya bangsa ini, sekaligus cita-cita nasional negara ini adalah memajukan kesejahteraan umum, selain mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita nasional yang berujung kepada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut tentu tidak main-main, selain karena amanat para pendiri bangsa juga telah disusun dengan melibatkan semua tokoh bangsa dari semua elemen dan golongan di Republik yang multisuku, agama, ras, dan golongan ini. Oleh karena itu, para pendiri bangsa kita telah merumuskan demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila sebagai pilihan luhur yang sesuai dengan watak dan karakteristik bangsa majemuk ini untuk mewujudkan negara kesejahteraan Indonesia. Karena Pancasila adalah nafas dan denyut nadi bangsa ini, jauh sebelum Indonesia merdeka, Pancasila adalah mutiara yang sudah ada di Nusantara. Karena pada hakikatnya, penduduk Nusantara adalah mereka yang berketuhanan, beradab, mudah bersatu, mengutamakan musyawarah dan memiliki semangat saling tolong-menolong dan gotong royong. Sehingga Bung Karno mengatakan bahwa bangsa ini harus memiliki wadah yang utuh, suatu wadah yang bisa ditempati oleh semua rakyat, oleh semua golongan, karena negara ini bukan hanya untuk umat Islam saja, juga bukan untuk umat Nasrani saja, juga bukan untuk orang Jawa saja, tetapi untuk semua. Wadah itulah yang kemudian dirumuskan sebagai sistem demokrasi Pancasila, di mana rakyat memberikan mandat dan kedaulatannya kepada rakyat pilihan yang duduk di lembaga tertinggi negara, yaitu mereka dari unsur partai politik, TNI Polri, utusan daerah, dan utusan golongan. Untuk kemudian mereka menyusun arah perjalanan bangsa ini yang kemudian memilih mandataris rakyat, yaitu seorang presiden untuk menjalankan arah yang telah disusun tadi, sehingga presiden terpilih adalah seorang mandataris rakyat
alias petugas rakyat, bukan petugas partai, sehingga benar-benar tercipta apa yang disebut dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demikian juga dengan sistem ekonomi yang disusun dengan sistem ekonomi Pancasila, di mana perekonomian disusun atas azas kekeluargaan dengan mengutamakan kepentingan hajat hidup orang banyak, dengan memastikan kekayaan di bumi dan air dikuasai oleh negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat. Sehingga ekonomi disusun dengan 3 palka yang saling memiliki garis demarkasi, yaitu palka koperasi atau usaha rakyat, lalu palka badan usaha milik negara, dan palka swasta nasional maupun asing, di mana ketiganya tidak saling bersaing, tetapi diatur dengan semangat yang termaktub dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, bangsa ini telah melakukan amandemen konstitusi 20 tahun yang lalu, di mana hasilnya partai politik mendapat kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan arah perjalanan bangsa ini. Karena partai politik menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden yang disodorkan kepada rakyat untuk dipilih. Partai politik melalui anggota DPR bersama pemerintah juga bertindak sebagai pembentuk undang-undang yang keputusannya mengikat seluruh warga negara untuk menjalankan, termasuk melahirkan undang-undang yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat penolakan dari rakyat. Bahkan undang-undangnya menguntungkan kelompok dan elit penguasa ekonomi di lingkaran kekuasaan. Apa yang didalilkan bahwa legislatif menjadi sarana check and balances terhadap eksekutif nyatanya tidak terjadi, sebab koalisi mayoritas partai politik berada di lingkar kekuasaan bersama pemerintah. Yang terjadi justru DPR menjadi alat untuk mempercepat persetujuan atas rancangan undang-undang maupun perpu yang diajukan pemerintah. Sehingga demokrasi hari ini telah bergeser dari semangatnya yang semula, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, menjadi dari rakyat, oleh partai politik, dan oleh presiden untuk kekuasaan. Sebab kedaulatan rakyat hanya diberikan melalui pemilu 5 tahun sekali, dengan memilih partai politik dan memilih presiden secara langsung. Masing-masing memiliki janji sendiri, partai politik memiliki janji politik sendiri, dan calon presiden juga memiliki janji politik sendiri. Tidak ada lagi wadah yang utuh yang menampung semua elemen bangsa untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Sudah tidak ada lagi lembaga tertinggi yang merupakan wujud kedaulatan rakyat sebagai pemilik negara ini. Tidak ada tempat bagi semua golongan bangsa ini. DPD RI sebagai representasi daerah juga tidak memiliki ruang untuk menentukan arah perjalanan bangsa karena kewenangan yang diberikan konstitusi masih sangat terbatas. Inilah wajah demokrasi kita yang kemudian bisa menjadi kematian demokrasi seperti ditulis dalam buku How Democracies Die yang ditulis oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt. Karena terus terang saja, demokrasi prosedural seperti sekarang ini justru membuat pemilu dilaksanakan sebagai rutinitas demokrasi belaka. Faktanya, pemilu diselenggarakan bukannya semakin meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi hanya meningkatkan biaya pemilu. Dengan kualitas yang memilukan, di mana pemilu diisi dengan perilaku-perilaku yang mencederai nilai-nilai demokrasi, seperti politik, uang, suap-menyuap, ingkar janji, dan kecurangan dalam tahapan pemilu. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati,
Jadi jika tema simposium hari ini adalah menggagas strategi dan aksi peningkatan kualitas demokrasi Indonesia, saya hanya ingin memberi saran kepada semua elemen bangsa, termasuk teman-teman di Progressive Democracy Watch. Marilah kita dalami kembali suasana kebatinan dan pemikiran luhur para pendiri bangsa kita. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, apalagi secara sadar membiarkan bangsa ini tercabut dari akar dan budayanya, membiarkan bangsa ini terlepas dari watak aslinya, membiarkan bangsa ini terpisah dari ideologi bangsanya, hanya karena ingin disebut sebagai bangsa yang mampu melaksanakan demokrasi produk Barat secara prosedural, atau demi mendapat pujian dari bangsa-bangsa asing, maka kita rela melepaskan sejarah peradaban kita, peradaban unggul, sebuah bangsa yang besar, bangsa yang dilahirkan dari kejayaan kerajaan dan kesultanan Nusantara, bangsa yang memiliki mutiara Pancasila. Saya ingin ingatkan kita semua bahwa para pendiri bangsa kita bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah tokoh di zamannya, tokoh pergerakan, tokoh agama dan rohaniawan, tokoh budayawan, tokoh militer dan cendekiawan pemikir. Mereka jauh dari sifat dan keinginan untuk menjadi oligarki, untuk menumpuk kekayaan demi kepentingan kekuasaan. Maka jika kita ingin mengembalikan negara ini menjadi negara yang berdaulat, berdikari dan mandiri, selamilah pemikiran-pemikiran mereka. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan dalam sambutan pembuka simposium hari ini. Semoga manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.